Kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Soeharto ya, marinir, dan beberapa jenderal lainnya lah. Mereka ini mulai bergerak, Pram, sejak awal tahun ini. Mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto, dan beberapa tempat-tempat lainnya. Intinya mereka, ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit, dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai, setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama, mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri dibawa ke Mendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat Kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan, Prabowo berterima kasih atas usulan mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan Presiden Jokowi, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Misalkan, ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapi, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan, Gibran itu udah rapi dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi sih, apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya, tapi kemudian di-tackle oleh istana, jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari istana presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih, ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Oh gitu. Menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya. Hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu kan. Tapi hubungan Prabowo dan Jokowi juga sebenarnya terkesannya baik-baik saja nih. Kan dia mengutus Jokowi untuk datang ke acara pemakamannya Paus Fransiskus ke Vatikan. Selain usulan pemakzulan Gibran, ada 7 sikap lainnya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI. Di antaranya soal mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Para purnawirawan telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gibran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Menurut saya, justru militer itu sangat dimungkinkan untuk berperan sebagai penjaga moral bangsa. Dia itu tidak berniat mengambil alih kekuasaan, tidak sama sekali, tapi memberi tekanan kepada secara politik etik. Jadi sekali lagi kita bawahi ya, memberi tekanan pada politik etik, bukan tekanan militer, dan sekali lagi dia menjalankan posisinya sebagai pelindung demokrasi. Nah, kalau sampai ada tuduhan kudeta, karena ini menurut saya harus diluruskan sama sekali dulu supaya masyarakat nggak bingung. Masyarakat harus tahu kudeta itu artinya apa. Kudeta itu bisa dianggap kudeta jika misalnya Panglima TNI atau Kepala Staf itu menggerakkan pasukan tanpa izin perintah politik baik dari Presiden maupun DPR, ya kan? Kemudian memberi ultimatum langsung. Panglima aktif nih, saya ngomong soal Panglima aktif.
Kemudian bisa juga komando teritorial, yaitu Pangdam, Danrem, gitu, Dandim, itu langsung mengarahkan pasukan ke wilayah yang untuk diduduki, misalnya menduduki kantor Wapres, nah gitu kan, atau bagaimana membangkang perintah yang secara konstitusi menyatakan mereka wilayah kepada rakyat. Kemudian bisa juga dilakukan oleh Kopassus atau pasukan khusus, mau Kopassus, Pas Pampres, Denjaka misalnya kan, Marinir, Kostrat. Bagaimana dia kemudian menguasai pusat-pusat kekuasaan. DPR diduduki, Istana diduduki, TVRI diduduki, atau media-media lain diduduki. Yang kemudian dia menyandera atau menangkap pejabat sipil. Kemudian Bais di sini, Bais itu kemudian misalnya mengatur operasi psikologis. Bagaimana dia membuat disinformasi, menggulingkan pemerintah sesegera mungkin gitu kan. Dan itu bisa dikendalikan dengan misalnya Komdigi diduduki, diambil alih. Nah gitu loh. Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalahkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pelanggaran itu dinilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu. Dan kita kritik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang di ibaratnya di launch tank kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran-nya gitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini, tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya, udah biarin aja untuk jalan dan segala macam karena prosesnya panjang, Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis gitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tidak sejalan dengan asta-cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Sebentar ya, orang ngomong yang berbeda itu nggak dia berartinya oposisi, dia juga bisa berarti penyeimbang. Kenapa sekarang nggak melihat Patrius Sudar dan kawan-kawan sebagai penyeimbang? Gitu loh. Jadi kalau tadi juga ada pernyataan kenapa ini dipublish di Indonesia hari ini, kalau no viral, no attention. No viral, no attention. Itu kita mesti de facto seperti itu. Ya of course, mereka juga mungkin udah mencoba berbicara, udah mungkin. Jangan lupa ya, tentara itu walaupun dia sudah purnawirawan, dia punya jalur komando yang terus berjalan. Ada adik asuh, ada adik asuh. Apa asuh ini? Isu asuh. Jadi nggak mungkin mereka nggak komunikasi. Kenapa sampai dibuat publish seperti itu? Pasti sudah ada kebuntuan sehingga kita bikin itu. Gitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram, 8 poin itu ya sudah dirasakan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin. Sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kau takut sih, Apa, Wan? Coba, Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi.